Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di minggu ini, untuk matkul AKL, kita bakal bahas 3 soal dari workbook. Kita langsung aja ke soal kasus 1 dari bab 2 mengenai investasi saham. Di sini, pada tanggal 3 Oktober, P ini membeli 15% saham dari S dengan nilai par 1.000, harga pasar sahamnya 4.500, sedangkan S ini punya 800.000 lembar saham yang beredar. Kemudian di akhir tahun 2017, S memberikan dividen tunai sebesar 100 per lembar saham, dan dia juga dapat laba bersih 200 juta rupiah. Kemudian di akhir tahun juga ada perubahan nilai pasar wajar menjadi 5.000 lembar saham. 5.000 per lembar saham, maaf. Kemudian di sini kita diminta untuk yang pertama membuat jurnal atas transaksi di atas dengan sahamnya S ini dimaksudkan untuk diperjualbelikan secara aktif. Diperjualbelikan secara aktif berarti dia adalah trading securities. Karena ini kepemilikannya adalah 15%, berarti dia masih pakai metode biaya atau metode nilai wajar. Jurnal yang pertama adalah jurnal perolehan investasi. Di sini akunnya adalah investment in S pada cash. Nilainya adalah persentase kepemilikan dikalikan dengan jumlah lembar saham, kemudian dikalikan dengan nilai wajar saham saat pembelian. Hasilnya 540 juta rupiah. Untuk penerimaan dividen, karena dia masih metode cost atau metode fair value, di sini jadi kita mengakuinya di akun dividen revenue. Jadi jurnalnya adalah cash pada dividen revenue, jumlahnya adalah persentase kepemilikan dikalikan dengan jumlah lembar saham, kemudian dikalikan lagi dengan dividen per lembar saham. Ini adalah 12 juta rupiah. Kemudian karena ini ada perubahan nilai wajar di akhir tahun, kita harus membuat jurnal penyesuaian nilai wajar saham di akhir tahun. Kita lihat teman-teman nih, di sini nilai wajar di akhir tahun lebih tinggi atau lebih besar daripada nilai wajar saham saat pembelian. Nanti berarti di sana ada kenaikan. Kenaikannya adalah sekitar 500 per lembar saham. Di sini karena kita ini trading securities dan juga trading securities, jadi kita pakai akunnya fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Ya. Nilainya adalah tadi persentase kepemilikan dikalikan dengan jumlah lembar saham dikalikan dengan selisihnya. Selisihnya adalah 5.000 dikurangi 4.500, yaitu 500. Hasilnya nanti adalah 60 juta rupiah. Kemudian untuk yang kedua kita suruh bikin jurnal juga, tapi dengan asumsi saham S ini dimaksudkan untuk dimiliki sampai batas waktu tertentu. Oke, berarti dimiliki sampai batas waktu tertentu, bukan untuk dijualbelikan secara aktif, berarti dia masuk ke available for sale. Yang pertama kita bikin jurnal perolehan investasi juga. Akunnya sama, cuman ini di sini ada tambahan non trading untuk membedakannya sama yang trading tadi. Cara menghitung ininya juga sama. Untuk penerimaan dividen juga sama persis karena ini metodenya belum berganti ya. Jadi masih diakui di dividen revenue. Cara penghitungannya juga sama. Kemudian ini jurnal penyesuaian nilai wajar ya. Ini penghitungannya sama persis teman-teman, cuman yang beda adalah akunnya. Kalau tadi itu akunnya fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income ya. Kalau di sini, kalau untuk available for sale, dia langsung perubahannya tuh langsung dimasukin ke investment in S. Jadi langsung, kemudian
untuk kreditnya, di sana ada gain juga sama ya, unrealized holding gain or loss, tapi dia dimasukin ke OCI. Oh. Jadi unrealized holding gain or loss OCI. Nah, karena ada unrealized holding gain or loss OCI nih, jadi nanti pada akhir tahun juga harus ada jurnal penutupan ke AOCI. Untuk jurnal penutupannya itu tinggal dibalik aja, tadinya akun UWGL OCI ini ada di kredit, tinggal dibalik ke debit, kemudian kita akan mengkredit akun AOCI. Nilainya juga sama seperti nilai UWGL OCI yang sudah kita cari tadi. Oke, kita next ke soal kasus kedua. Di sini P itu membeli 450.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya 1.000 dan harga wajar atau harga jualnya itu 3.500. Total saham S yang dimiliki yang beredar itu adalah 600.000. Kita lihat nih, P punya 450.000 lembar saham S. Sedangkan S itu punya saham beredar sebesar 600.000. Jadi kita bisa tahu persentase kepemilikan PTP atas PTS ini adalah 75%. Kalau 75% kita pakainya metode ekuitas atau equity method. Yang pertama kita di sini soal pertama adalah buatlah jurnal pembelian saham S oleh P. Pembelian saham berarti kita bikin jurnalnya adalah investment in S pada akun kas. Akun kas sebesar ini. Nilainya adalah jumlah lembar saham dikalikan harga jual saham per lembar. Hasilnya 1,575 M. Yang kedua adalah kita diminta untuk membuat alokasi dari excess value. Kita lihat untuk cari excess value, alokasi excess value, kita lihat dulu nih selisih dari nilai buku dan nilai wajar. Ini dari soal kita pindahin ke sini, kita lihat selisihnya. Di sini ada 3 akun ternyata yang berbeda antara nilai buku dan nilai wajarnya. Yang pertama itu akun land atau tanah, di mana nilai bukunya 800 juta dan nilai wajarnya adalah 1,1 M. Jadi di situ ada selisih 300 juta dan dia termasuk undervalue. Kenapa undervalue? Karena dia nilai wajarnya nih harusnya 1,1 M nih, tapi kok cuma dicatat 800 gitu kan. Berarti dia nilainya kurang nih sebesar 300 juta. Kemudian yang di building nilai bukunya 600 juta, nilai wajarnya 500 juta, ada selisih 100 juta. Di sini selisihnya adalah overvalue karena nilai bukunya lebih besar daripada nilai wajarnya. Kemudian yang equipment ini nilai bukunya 500 juta, nilai wajarnya 400 juta, selisihnya juga 100 juta. Ini sama kayak building, overvalue juga karena nilai buku lebih besar dari nilai wajar. Oke, kita udah tahu nih selisihnya. Terus kita cari dulu excess value-nya nih sebenarnya berapa sih gitu kan. Cara cari excess value adalah investment cost dikurangi dengan book value dari net asset. Nah, di sini investment cost-nya adalah ini ya, 1.575 juta. Kemudian book value-nya 2 juta. Oh, bukan 2 juta dong ya. Book value-nya ini jangan lupa untuk dikalikan dengan ini persentase kepemilikan. Tadi PTP kan persentase kepemilikannya 75% ya. Jadi 75% dikalikan dengan 2 miliar. Hasilnya 1,5 M. Terus kita mengurangkan itu, hasilnya excess value-nya 75 juta. Kita udah nemu excess value-nya, terus kita alokasi ini. Caranya adalah ini, selisih dari nilai buku dan nilai wajar ini dikalikan dengan persentase kepemilikan. Kita mulai dari land. Tadi selisihnya adalah 300 juta. Ya, 300 juta, kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan
kepemilikan yaitu 75%, jadinya 225 juta. Kemudian yang building, dia ada selisih 100 juta, dikalikan dengan persentase kepemilikan 75%, hasilnya adalah 75 juta. Yang over value, yang equipment juga sama, selisihnya 100 juta, dikalikan dengan persentase kepemilikan, jadinya 75 juta. Ketika ini semuanya ditambahkan, itu hasilnya adalah 75 juta, sesuai dengan excess value. Jadi ini tadi yang di sini ini adalah nilai alokasi excess value-nya untuk tiap akun yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai wajar. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal terkait dengan investasi di S ketika S ini punya laba tahun berjalan itu 250 juta dan membayar dividen 100 juta. Oke. Kita mulai dari penerimaan dividen dulu. Nah, di sini kan metodenya sudah metode ekuitas ya. Kalau metode ekuitas, untuk mencatat penerimaan dividen, itu langsung aja mengurangi akun investment in S. Jadi, nggak pakai dividen revenue lagi, langsung aja mengurangi nilai investasinya. Caranya adalah mengalihkan persentase kepemilikan dengan jumlah dividen yang dibayarkan oleh S pada tahun berjalan. Hasilnya adalah 75 juta. Kemudian untuk mengakukan laba, ini adalah akunnya investment in S pada income from S. Dengan jumlahnya adalah laba yang dihasilkan dikalikan dengan persentase kepemilikan, yaitu 187.500.000 hasilnya. Kemudian kita buat jurnal amortisasi dari kelebihan nilai tercatat atas nilai wajar. Jadi ini tadi kan ada 3 akun ya yang ada selisihnya. Cuman seperti yang kita tahu, plan ini nggak pernah mengalami penyusutan. Jadi yang diamortisasi atau yang disusutkan itu ini, yang building dan equipment aja. Nah, karena ini tadi nilai bukunya lebih besar daripada nilai tercatat, maka nilai bukunya lebih besar dari nilai wajar, maka di sini kita pakai akunnya investment in S pada income from S. Jumlahnya adalah alokasi dari selisih nilai atau excess value dibagi dengan masa manfaat yang tersisa. Kalau building ini masa manfaatnya 10. Berarti 75 juta dibagi 10 adalah 7.500.000. Untuk equipment juga sama. Dia di sini karena overvalue ya. Dia overvalue. Di sini maka ininya juga sama, investment in S pada income from S. Cara menghitungnya juga sama, nilai dari alokasi excess value dibagi dengan sisa masa manfaat. Di sini ada 75 juta dibagi 5 adalah 15 juta. Nah, ini kan dua-duanya overvalue ya, teman-teman. Kalau undervalue berarti nilai bukunya lebih kecil daripada nilai wajar, maka ini akunnya tinggal dibalik aja, jadi income from S pada investment in S. Cara ngitungnya juga sama, cuma tinggal dibalik aja jurnalnya. Oke, yang nomor 3 udah selesai, kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal kalau P ini menerapkan metode biaya. Tadi yang nomor 1 sama 3 itu pakai metode ekuitas, kalau yang nomor 4 ini kita diminta untuk pakai metode biaya. Di sini, yang pertama ada jurnal pembelian saham, akunnya investment in S pada cash, cara perhitungannya masih sama banget, yaitu jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai wajar pada saat pembelian atau perolehan.
Kemudian di sini kita mencatat juga penerimaan dividen, tapi dengan akun yang berbeda karena ini metode biaya, jadi penerimaan dividen diakui pada akun dividen revenue. Nilainya sama kayak tadi, 100 juta dikalikan dengan persentase kepemilikan yaitu 75%, hasilnya 75 juta. Oke, kok nggak ada ini ya pengakuan laba? Ya karena emang di metode biaya ini kita nggak mengakui laba dari PTS di tahun berjalan. Selanjutnya ada soal ketiga. Di sini pakai kasus nomor 4 di workbook bab 2 ya. Di sini ada data-datanya untuk tahun 2017 sama 2018. Di sini 2017 si P membeli lembar sahamnya 150.000 dengan nilai jual 4, dividennya itu 0,4, terus nilai wajar di akhir tahun 4,3 dan ada laba bersih 600 juta. Terus untuk di tahun 2018 dia membeli lagi 100.000 lembar saham dengan nilai jual 4,5, terus ada dividen 0,5 dan nilai wajar di akhir tahun 2018 adalah 4,4. Sedangkan S menghasilkan laba bersih sebesar 750.000 di tahun 2018. Kita mulai dari 2017 nih. Kita lihat si PT P ini membeli saham sebanyak 150.000 lembar. Sedangkan struktur S ini memiliki saham biasa yang beredar itu 850.000 ya di sini. Nah, tapi di sini tuh asumsinya 850.000 ini udah dibeli, maksudnya udah dikurangi dengan 150 ini. Jadi nilai awalnya adalah 1 juta lembar. Jadi persentase kepemilikannya adalah 150.000 dibagi dengan 1 juta, yaitu 15%. Di sini kita diminta untuk yang pertama buat jurnal investasi selama tahun 2017. Di sini kita tahu kepemilikannya 15%. Kemudian, oh ya, ini available for sale. Kita bisa tahu dari sini. Mengklasifikasikan investasi saham S sebagai saham yang digunakan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan kas. Berarti available for sale atau non-trading. Untuk jurnalnya, yang pertama, itu ada investment in PTS non-trading pada cash dengan jumlah ini 150.000 lembar saham yang dibeli dikalikan dengan nilai wajar. Jadinya 600.000. Kemudian untuk penerimaan dividen, karena ini kepemilikannya 15% dan dia masih metode biaya atau metode nilai wajar, jadi penerimaan dividen tercatat pada akun dividen revenue. Cara menghitungnya adalah kepemilikan lembar saham dikalikan dengan dividen per lembar saham. Terus di sini ada perubahan antara nilai wajar di akhir tahun dan nilai wajar pada saat pembelian. Maka dari itu kita bikin penyesuaian dengan akun investment in PTS non-trading. Dan di sini di kreditnya itu unrealized holding gain or loss, OC, karena dia available for sale. Dan dia juga ini kenapa UHGL-nya di kredit yang menandakan gain, karena harga saham pada akhir tahun ini lebih gede daripada harga saham pada saat PTP ini membeli dari PTS. Jadi caranya adalah jumlah lembar saham yang dimiliki oleh PTP yaitu 150.000 dikalikan dengan selisih. Selisihnya tadi 4,3 ya. 4,3 dikurangi dengan 4 yaitu 0,3. Nah, hasilnya 45.000. Kalau ada ini UHGL OC jangan lupa untuk ditutup ke AOC. Untuk
menutupnya tinggal UHGL-nya tinggal dibalik ke debit, kemudian kita mengkredit akun AOC. Jumlahnya sama persis kayak yang di atas ini. Oke, kemudian yang kedua, buat jurnal investasi P selama tahun 2018. Di sini jurnal investasi P itu di tahun 2018 dia membeli lagi 100.000 lembar saham. Jadi kepemilikannya bertambah dong ya. Jadi 250.000 per 1 juta, jadi 25%. Kalau kayak gini berarti bisa pakai metode ekuitas. Yang pertama kita bikin jurnal perolehan investasi. Di sini jurnal perolehan investasinya adalah investment in PTS pada cash dan investment in PTS on trading. Ini yang dari tahun 2017. Cashnya yaitu 100.000 lembar saham yang dibeli dikalikan dengan nilai jual saham per lembarnya. Jadinya 450.000. Kemudian di sini kita mengurangi ngambil dari investment in PTS yang non trading yaitu 600.000 gitu. Kemudian kita akun investment in PTS-nya adalah akumulasi dari dua ini, dari cash dan investment in PTS yang non trading. Karena dia ada perubahan metode, maka nanti ada jurnal koreksi, teman-teman. Dan koreksinya itu retrospektif. Berarti dianggap dari awal udah berubah gitu. Yang pertama, kita koreksi fair value dulu. Caranya dengan membalik akun AOC. Tadi kan ini ya, investment in PTS and trading, kemudian UHGLOC udah ditutup ke AOC, jadi ini yang dibalik AOC-nya aja pada investment in PTS and trading. Jumlahnya sama persis, sama kayak perubahan nilai atau perubahan nilai wajar di tahun 2017. Kemudian itu mengoreksi penerimaan dividen. Koreksi penerimaan dividen di sini dividen revenue-nya, di sini harusnya kan ininya dividen revenue ya, akunnya dividen revenue. Tapi karena ini transaksi ini udah tahun lalu, berarti udah masuk ke retained earning dong. Jadi di sini untuk mengoreksi penerimaannya kita mendebit akun retained earning yang akan mengurangi jumlah nilai dari retained earning. Kemudian di kreditnya kita masukin ke investment in PTS karena kita tahu kalau penerimaan dividen dalam equity method itu kan langsung mengurangi akun investasi di PTS gitu. Hasilnya jumlahnya juga sama kayak penerimaan dividen di tahun sebelumnya. Kemudian koreksi satu lagi itu ada pengakuan pendapatan karena yang di 2016 karena masih di 2017 karena masih metode biaya, itu berarti dia belum mengakui pendapatan dari laba bersih PTS. Maka dari itu kita masukin ke sini. Harusnya ini jurnal normalnya investment in PTS sama income from PTS gitu kan. Cuman karena ini transaksinya harusnya udah dilakukan tahun sebelumnya, maka kita masukinnya bukan ke income from PTS, tapi langsung ke retained earning. Jumlahnya adalah laba bersih tahun 2017 dikalikan dengan persentase kepemilikan pada tahun 2017. Jadi 600.000 dikali 15% adalah 90 juta. Kemudian kita bikin jurnal penerimaan dividen untuk tahun berjalan. Untuk tahun 2018, di sini jurnal penerimaan dividennya itu cash pada investment in PTS, langsung mengurangi investment in PTS. Sebesar 125.000. 125.000 ini dari jumlah lembar saham yang dimiliki, yaitu 250.000 dikalikan dengan dividen per lembar.
Oke, untuk selanjutnya ada jurnal pengakuan laba. Jurnal pengakuan laba pada tahun berjalan, pada tahun 2018. Di sini kita pisahin jadi dua. Ini karena PTP ini baru membeli saham itu pada bulan Februari. Jadi kepemilikan 25% itu dimulai dari bulan Februari, sedangkan di bulan Januari kepemilikannya masih 15%. Gitu. Di sini akunnya sama ya, investment in PTS pada income from PTS. Untuk mencatat penerimaan yang bulan Januari, masih 15%, itu caranya 1/12, jadi bulan Januari, dari 1 tahun, dikalikan dengan persentase kepemilikan, yaitu 15%, kemudian dikalikan dengan laba tahun berjalan, yaitu 750.000, jadinya 9.375. Kemudian untuk bulan Februari itu, untuk bulan Februari sampai Desember itu kan kepemilikannya udah 25%. Jadi cara menghitungnya adalah 25% dikalikan fraksi waktunya itu 11/12 dikalikan dengan laba pada tahun berjalan yaitu 750.000. Jadi totalnya adalah 171.870. Nah, sekian teman-teman pembahasan soal mengenai investasi saham di bab 2 ini ya. Kalau misal kecepatan dan atau ada yang salah, nanti teman-teman bisa koreksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.